The Revenge, bagian 86. Red 21 plus, penulis Neng Neng. Penyesalan itu bagaikan parasit yang menyiksa relung hati. Bayangan itu seketika kembali hadir kala raga telah kembali menyepi sendiri. Bayangan segala rencana kejahatan yang Andra lakukan beberapa waktu lalu. Andra sang pria nyari sempurna, rupawan dan kaya raya. Semua klasifikasi pria mapan ada padanya. Bahkan terlalu banyak wanita yang menginginkan Andra agar menjadi pendampingnya. Awalnya, Andra tidak pernah berpikir jika hidupnya akan ada di tahap ini. Dikhianati, ditinggalkan, melakukan banyak kesalahan pada orang yang tidak bersalah, terlambat menyadari cinta, dan yang paling menyesalkan adalah saat dia nyaris saja kembali kehilangan. Diam-diam batin Andra bertanya-tanya, kenapa penyesalan ini selalu datang terlambat? Kenapa aku harus jatuh dulu baru bisa merasakan semua sakit ini? Andra menghela napas berat, menatap lekat pada perempuan yang kini masih terbaring di ranjang pesakitan. Ini terlalu menyakitkan baginya. Aku akan membawa Kiara ke luar negeri. Berobat di sana bisa jadi akan membuatnya lekas membaik. Andra melirik tajam pada perempuan paruh baya yang telah membuatnya ada di dunia ini. Keputusan yang baru saja didengarnya membuat Andra tidak terima. Berobat ke luar negeri? Lalu bagaimana dengan dirinya yang hingga kini masih menjalani terapi untuk tulangnya? Andra tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengikuti Kiara hingga ke luar negeri. Tidak, aku tidak akan mengizinkan. Apapun yang terjadi, dia akan tetap bersamaku di sisiku. Andra berucap tegas, membuat Nyonya Shailendra mengerutkan keningnya tidak suka. Dia istriku, aku walinya. Sudah barang tentu, aku yang akan memutuskan apa yang terbaik untuknya. Andra masih menatap lurus ke depan, pada semua alat-alat yang menopang tubuh Kiara. Membiarkan dia terluka, merasakan lukanya di sini, di tempat ini, aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Jangan hanya karena kamu belum mampu berdiri dengan tegak, lantas kamu juga membuat dia menjadi demikian. Jangan egois. Nyonya Shailendra sedikit meninggi, berminggu-minggu, dan Kiara masih tetap dengan kondisi yang sama. Tidak ada perkembangan apapun. Aku tidak egois. Aku hanya ingin mendampinginya. Aku hanya ingin tetap di sisinya. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjadi suami yang baik untuknya. Andra kini melemah. Tatapannya begitu senduh. Tangannya mengesek pada tangan kursi roda yang tengah didudukinya. Nyonya Shailendra mengerti akan segala keresahan Andra. Hingga akhirnya wanita itu mengangguk juga. Baiklah, lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Nyonya Shailendra undur diri, meninggalkan putra dan menantunya yang kini saling terdiam dalam heningnya ruangan pesakitan. Andra memajukan kursi rodanya. Hingga kini tangannya menjangkau tangan Kiara yang terkulai lemah. Kapan kamu sadar? Pertanyaan itu hanya akan terhembus oleh angin dan menghilang begitu saja. Andra meneteskan air matanya, hingga air mata tersebut terjatuh tepat di tangan Kiara. Andra menangis tergugu selanjutnya, hingga tanpa dia sadari, kini tangan itu sedikit bergerak. Andra terdiam, matanya mengerjap bingung. Kesadarannya seolah menghilang. Kia, bisiknya pelan, napasnya seolah tercekat. Ada banyak pikiran yang berlalu lalang dalam benaknya. Andra baru memikirkannya sekarang. Jika Kiara terbangun dan membuka kedua matanya, bagaimana jika gadis itu membencinya? Bagaimana jika Kiara tiba-tiba mengusirnya, memintanya untuk berpisah? Bagaimana jika Kiara membencinya? Sayang, ucapan Andra terdengar bergetar. Kia, panggilan itu bagaikan sihir, hingga membuat perempuan lemah yang kini terbaring berusaha membuka kedua kelopak matanya. Pelan, membuat dada Andra mengalami debaran kuat. Jantungnya berdetak terlampau cepat. Andra meraba dadanya yang terasa sesak.
Terlalu bahagia dan terlalu takut membuat Andra sulit mengontrol napasnya. Kia, kamu sadar? Kia? Andra kembali menyapa saat kedua mata itu sudah terbuka seutuhnya. Perlahan tapi pasti, mata itu kini mengedar, melirik pada ruangan yang ditempatinya. Tidak ada senyuman, tidak ada binar cerah atau kebencian. Tatapan itu hanya kosong. Kiara seperti enggan untuk bertanya atau mengenali semuanya. Kia, ini aku. Tolong maafkan aku, sayang. Aku menyesal. Kamu boleh menghukumku, kamu boleh membunuhku, tapi tolong jangan tinggalkan aku, Kia. Aku mohon, jangan. Kamu siapa? Andra mendongakkan kepalanya, menatap Kiara yang tengah mengerutkan keningnya bingung. Tatapan mata gadis itu terlihat tidak mengenalinya. Kia, aku Andra. Kamu penjahat. Dek. Andra membolakan matanya, menatap Kiara tidak percaya. Apa Kiara sudah mengingatnya? Aku tidak mengenalmu, dan kamu tiba-tiba menyentuh tanganku. Kamu pasti penjahat. Andra kian terbelalak, rasanya sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin Kiara menyebutkan tidak mengenalinya? Apa ini cara Kiara menghukumnya? Kia, aku tahu aku salah, sangat salah. Tapi ibu bilang aku tidak boleh bicara dengan orang asing. Kiara mengernyitkan keningnya, lalu meraba kepalanya pelan, dan matanya terbelalak kala merasakan jika kepalanya terasa begitu ngilu. Sakit menyerangnya seketika. Kia, kamu kenapa? Sakit? Andra seketika panik kala melihat wajah Kiara yang tengah menahan sakit. Sakit. Kia, sebentar. Dengan panik, Andra mendorong kursi rodanya dan menuju pintu. Niat hati ingin memanggil dokter dengan cepat, namun segala keterbatasannya membuat Andra menggeram kesal. Saking paniknya, Andra sampai lupa dengan fungsi bel yang berada di samping berangkar pasien yang berfungsi untuk memanggil tim medis secara otomatis. Tuan, pengawal yang berdiri di samping pintu segera sigap bertanya. Dokter, panggil dokter. Kia sudah sadar, cepat. Andra berkata dengan napas tak beraturan, jantungnya tak bisa dikendalikan. Hah? Baik tuan. Dengan tergesa sang pengawal segera berlari terbirit untuk memanggil dokter. Kia, bertahanlah. Andra kembali mendekat, menatap Kiara yang masih meringis memegang kepalanya. Seketika semua rasa cemas dan khawatir bersarang di dadanya. Sebagian ingatan Nona Kiara menghilang. Yang Nona Kiara ingat adalah ingatan saat Nona berusia remaja. Mungkin usia sekitar SMP? Saya belum memeriksanya lebih jauh lagi. Hanya saja, menurut pengakuan Nona Kia, ingatannya terhenti saat kedua orang tuanya meninggal. Dan dia menjadi anak angkat keluarga Shailendra. Selebihnya, Nona tidak ingat apapun lagi. Dokter menjelaskan dengan gamblang, membuat Nyonya Shailendra, Andra, dan Bima yang mendengarkan kini menghela napas lega. Entah apa yang mereka pikirkan. Hanya saja mereka merasa jika Kiara hanya mengingat masa kecilnya. Otomatis yang Kiara ingat hanya kenangan manis mereka. Kiara tidak akan mengingat masa suram yang baru-baru ini terjadi padanya. Apa aku harus bersyukur untuk ini? Nyonya Shailendra bergumam pelan. Ma, Bima melirik sang mama tidak setuju. Bagi Bima, semua kenangan yang pernah terjadi antara Bima dan Kia adalah hal manis. Bima tidak pernah melakukan hal jahat pada Kiara, berbeda dengan Nyonya Shailendra dan Andra. Setidaknya, Kia tidak akan membenciku untuk sekarang. Andra menambahkan gumaman, membuat sang ibu dan sang adik meliriknya dengan tatapan tak terbaca.